Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online bersama ibu ya. Dan jangan lupa kalian harus selalu berdoa. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak lagi lewat online, tapi kita bisa belajar secara langsung ya, secara tatap muka ya. Oleh karena itu ya kalian dan ibu juga harus selalu banyak berdoa ya, berharap kedepannya kita tidak lagi bertemu secara online ya. Tidak berpanjang kalam, mari kita buka pembahasan dan pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku LKS halaman 35. Ya, di sini ibu akan menjelaskan tentang bab 3 karena kemarin kita sudah ulangan bab 2 ya, di materi bab 2. Berarti untuk sekarang kita akan membahas bab 3, yaitu materi terakhir di semester 1 kelas 11. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial ya. Dan materi pertama yang akan ibu jelaskan adalah tentang struktur sosial. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa sih struktur sosial, silakan kalian mencoba untuk menjawab ya, semampu kalian. Kira-kira apa nih struktur sosial menurut kalian? Nah, pasti yang kalian gambarkan itu ya di benak kalian masing-masing. Yang namanya struktur sosial itu merupakan suatu gambaran ya, suatu rangkaian ya kan. Nah, karena yang namanya struktur itu pasti kita akan ingatnya organisasi ya, struktur organisasi. Nah, berarti kalau yang namanya struktur itu yang ada di dalam organisasi itu dia ada ketuanya, ada wakilnya, ada bendaharanya, dan ada sekretarisnya. Pasti itu kan yang ada di benak kalian. Nah, itu tepat sekali, benar ya. Nah, tapi kita juga bisa mengartikan yang namanya struktur sosial itu bisa kita ibaratkan seperti bangunan rumah. Nah, kalau misalkan kalian lihat bangunan rumah itu yang ada apa aja sih? Ya, yang namanya bangunan rumah itu kan dia ada atapnya, kemudian ada tiangnya, ada apalagi dindingnya ya, kemudian ada lantainya, ada jendela, dan juga ada pintu. Nah, itu adalah komponen yang ada di dalam struktur bangunan rumah. Artinya tanpa ada bagian-bagian tadi nggak mungkin dong bisa dikatakan sebagai rumah ya, karena yang namanya rumah itu ya pasti harus ada bagian-bagian yang tadi. Kalau tidak, maka nantinya ya bangunan tersebut tidak akan bisa melindungi orang yang ada di dalamnya. Nah, maka bagian-bagian tadi itu harus ada, artinya saling terhubung satu sama lain, tidak terpisahkan. Nah, itu salah satu definisi dari struktur sosial. Jadi struktur sosial itu merupakan satu rangkaian, satu susunan yang memang saling terhubung satu dengan yang lainnya ya, atau dia menyatu secara keseluruhan. Sama seperti ibarat tadi sebuah bangunan rumah di mana bangunan rumah itu dia tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Atau bisa kita ibaratkan juga dengan anggota badan ya. Kayak anggota badan kita ada tangan, jari, kemudian ada hidung ya, kemudian ada mulut, ada mata ya, kemudian ada kepala, ada kaki juga, ada perut, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian yang ada di dalam tubuh manusia ya. Artinya bagian-bagian tubuh itu harus saling menyatu satu sama lain. Ibaratnya ketika misalkan jari kita kena pisau, maka yang akan menjerit adalah mulut. Artinya satu bagian tubuh yaitu jari dengan mulut itu tidak terpisahkan, tapi saling menyatu. Nah, itulah ibarat yang namanya sebuah struktur sosial. Artinya bagian-bagiannya, kemudian susunan-susunannya itu saling terkait satu sama lain, sehingga pasti akan menyatu secara keseluruhan. Nah, itu definisi dari sebuah struktur sosial. Oke, di sini ada istilah struktur sosial ya, yang berasal dari bahasa Latin yaitu structum, yang artinya adalah susunan ya.
Kemudian struktur sosial juga memiliki arti menyusun, susunan atau menyusun, susunan yang ada di masyarakat. Nah, itu secara bahasa Latin ya definisi dari struktur sosial. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi struktur sosial menurut para ahli. Di sini ada menurut 4 ahli ya. Ada menurut 4 ahli. Yang pertama di sini menurut Radcliffe Brown. Nah, jadi di sini si Radcliffe Brown itu mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang terwujud dalam suatu masyarakat. Ya, jadi kalau menurut si Radcliffe Brown, yang namanya struktur sosial itu seperti ibarat suatu rangkaian, di mana rangkaian tersebut ya tersusun dari adanya relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Nah, kalian paham nggak kompleks itu apa? Kompleks itu beragam, bermacam-macam. Ya, banyak, terdiri dari berbagai bagian atau unsur. Ya, kayak semisal di masyarakat. Di masyarakat itu kan memiliki banyak keragaman. Keragaman apa aja? Yang pertama, keragaman jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian selain jenis kelamin apa lagi? Ada perbedaan dalam segi budaya, itu sudah pasti ya. Kemudian suku, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, orang Batak, orang Bugis, orang suku Dayak ya. Kemudian ada dari suku Tanah Toraja ya, suku Baduy gitu ya di pedalaman Banten. Nah, selain suku, perbedaan suku di masyarakat juga memiliki keberagaman bahasa ya, kayak misalkan orang Jawa, antara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bahasa Jawanya berbeda gitu kan. Apalagi Jawa Timur itu sangat berbeda sekali dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah. Begitupun yang ada di Jawa Barat. Nah, itu dari segi bahasa ya yang ada di orang-orang suku Jawa. Kemudian orang Sunda ya, kemudian dia juga menggunakan bahasa Sunda. Orang Betawi dia dengan logat Betawinya yang lu gue gitu kan. Nah, kemudian berbeda dalam hal apa lagi selain dari bahasa? Di masyarakat juga dia berbeda dalam segi agama ya, yang seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu memiliki 5 agama. Yang pertama ada Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi 5 agama ini yang memang diakui di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan memang tidak kita nafikan 5 agama tersebut ada hidup secara berdampingan dan damai ya di Indonesia ya, meskipun memang Indonesia itu notabene mayoritas Islam. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau menurut si Radcliffe Brown, dia mendefinisikan struktur sosial itu ibarat suatu rangkaian kompleks ya. Tadi di masyarakat itu memiliki banyak perbedaan, banyak keberagaman ya, dari segi suku, budaya, bahasa, agama, jenis kelamin, bahkan berbeda juga dalam hal status sosial gitu. Ada yang dia pegawai ya, kayak pegawai itu ada pegawai kantoran ya, karyawan kantoran, tapi ada juga karyawan buruh di pabrik gitu kan. Nah, kemudian ada juga pegawai negeri sipil ya, kayak misal guru, kemudian apalagi para pekerja yang ada di desa ya. Nah, mereka itu kan tergolong sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kemudian ada juga yang berprofesi sebagai petani. Ada juga yang dia berprofesi sebagai supir, kemudian pengusaha dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian mereka itu saling terhubung satu dengan lainnya ya, yang kemudian terwujud dalam suatu masyarakat. Artinya meskipun kalau menurut si Radcliffe Brown, di mana masyarakat itu ya dia memiliki banyak keberagaman, akan tetapi mereka memiliki hubungan. Artinya meskipun mereka itu berbeda-beda, akan tetapi tetap saja di masyarakat itu harus ada yang namanya susunan atau rangkaian ya, sehingga kehidupan di masyarakat itu bisa lebih teratur dan juga tertib ya. Jadi tidak memandang dia dari suku mana, dia agamanya apa gitu kan ya, kemudian
Ya meskipun memang kalau dalam Islam sih wajib Islam ya yang menjadi pemimpin gitu ya kalau dalam Islam, tapi kalau kita berbicara sosiologi kita tidak bisa berbicara seperti itu. Oke, nah artinya tadi ya dimana adanya struktur sosial itu dia tergabung dari adanya keberagaman, di mana masing-masing individunya itu memiliki sebuah hubungan ya yang terikat satu sama lain dalam satu struktur sosial tadi. Nah itu definisi struktur sosial menurut Redleff Brown ya. Jadi masyarakat yang beragam, dia memiliki hubungan ya yang kemudian mereka terhubung karena adanya struktur sosial yang ada di dalam wilayah tempat mereka hidup. Nah, oke. Kemudian lanjut di sini ada menurut Evan Picard. Jadi kalau menurut Evan Picard, struktur sosial ialah relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Ya, artinya masyarakat itu dia sudah memiliki hubungan, ya artinya sudah sering dan terbiasa berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, ya kemudian mereka juga bisa hidup secara berdampingan satu dengan yang lainnya, yang kemudian dia tidak hanya terhubung dengan satu individu saja, tapi juga dia akan terhubung dengan kelompok-kelompok yang lebih luas. Kayak misalkan Indonesia, kita tahu Indonesia itu memiliki banyak keberagaman suku ya, dimana wilayah Indonesia itu begitu luas, tidak hanya di Pulau Jawa ya. Artinya dari struktur sosial itu kemudian akan menghubungkan kita dengan masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa ya. Itu definisi struktur sosial menurut Evan Picard ya, dimana masyarakat itu dalam skup yang kecil tadinya yang kemudian dia akan terhubung dengan kelompok yang lebih luas, yaitu disatukan oleh satu struktur organisasi yang bernama Negara Indonesia ya. Nah kemudian di sini ada definisi struktur sosial menurut Beatty. Nah kalau menurut Beatty, struktur sosial adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis ya. Jadi kalau si Beauty ini lebih kepada berbicara lebih kepada struktur organisasinya ya, dimana yang namanya struktur itu ya pasti akan ada ketuanya, kemudian ada wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, kemudian ada seksi-seksinya, dan kemudian juga ada anggotanya ya, yang kemudian ketika sudah terbentuk tersusun secara rapi ya, maka di situ akan ada yang namanya suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Maka itu di situ nanti secara otomatis akan tersistem gitu ya, akan terhubung satu dengan yang lain. Nah, itu menurut Beatty. Kemudian di sini ada definisi struktur sosial menurut Raymond Freud. Nah, kalau menurut Raymond Freud, konsep struktur sosial merupakan analisis tool atau alat analisis yang diwujudkan untuk membantu pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Artinya kalau menurut si Raymond Freud, ketika ada yang namanya struktur sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu bisa memudahkan bagi pelajar ya, baik siswa ataupun mahasiswa untuk melakukan yang namanya sebuah penelitian ya, karena itu akan memudahkan kita gitu. Kayak semisal kita akan meneliti orang-orang yang ada di desa gitu ya, baik kehidupan masyarakatnya ataupun para pemimpinnya ya, pasti akan berbeda gitu kan karakter dan sifatnya, tingkah lakunya seperti yang ada di masyarakat kota. Nah, artinya ketika ada struktur sosial ya, ada bagian-bagian yang tersusun secara rapi, baik struktur organisasi yang ada di desa dengan yang ada di kota, itu akan memudahkan bagi kita para pelajar untuk dijadikan sebagai bahan analisis ya.
Nah, sehingga kita akan bisa melihat secara jelas perbedaan antara masyarakat desa, kehidupannya dan juga para pemimpinnya dengan ada yang di kota. Ya, pastikan kehidupan masyarakat desa dengan yang ada di kota itu akan berbeda. Nah, itu akan mudah untuk dilakukan sebuah analisis sebagai kita para pelajar, ya. Nah, itu definisi struktur sosial menurut Raymond Freud. Ya, karena biasanya kan kalau misalkan masyarakat desa yang khususnya tinggal di pegunungan itu juga akan berbeda dengan masyarakat desa yang tinggal di pantai gitu ya. Kalau orang-orang yang ada di gunung itu kan cenderung lemah lembut, sopan gitu kan masyarakatnya. Sementara kalau masyarakat desa yang hidup di pantai itu cenderung kasar, keras gitu ya, karena mungkin mereka terbiasa berhadapan dengan ombak lautan yang begitu mengancam nyawa lah ya ibaratnya gitu, sehingga pasti akan membentuk karakter kepribadian dari mereka masing-masing individu yang hidup di wilayah lautan, ya, yang pastinya akan sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan, ya, dimana masyarakatnya itu lebih sopan, lebih santun, lebih ramah, ya, dalam tutur katanya juga lebih lemah lembut gitu kan dibandingkan dengan masyarakat yang ada di laut. Nah, ketika ada struktur sosial tadi, itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan sebuah analisis untuk melihat tingkah laku yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah definisi struktur sosial menurut Raymond Freud. Oke, jadi intinya yang namanya struktur sosial itu merupakan satu susunan rangkaian yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ya, dimana diharapkan dari adanya rangkaian dan susunan tadi itu kehidupan yang ada di masyarakat itu lebih teratur dan lebih tertib, ya, karena kebayangkan kalau jangankan di skala masyarakat yang luas, yang besar, ya, dimana banyak keberagaman gitu kan, kebayang kalau tidak ada struktur sosial itu akan hancur. Skala kecil aja di kelas aja, ya, yang orangnya hanya 35 lah, 36 orang paling banyak, itu ketika misalkan tidak ada struktur sosial pun akan kacau gitu. Nah, artinya satu individu dengan individu lainnya pasti akan saling bergantung gitu ya, saling ya tadilah berpangku tangan gitu ya, sama kamu aja lah tugasnya dikumpulinya, kan pasti bakal gitu, kamu aja lah yang manggil guru. Nah, akhirnya nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu kan atas anggota-anggota yang ada di dalam kelas, ya, dalam cakupan kelas aja yang kecil itu dibutuhkan yang namanya struktur sosial, apalagi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana masyarakat individunya itu jauh lebih beragam daripada masyarakat yang ada, bukan masyarakat ya, individu yang ada di kelas. Nah, itu jadi kesimpulan definisi dari struktur sosial. Oke, kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, ya, pembahasan selanjutnya. Di sini ada dua konsep penting, ya, terkait dengan struktur sosial, dan ini konsep penting ini dikemukakan oleh si Ralph Linton. Jadi Ralph Linton itu mendefinisikan, ya, konsep penting ini menjadi dua bagian. Yang pertama di sini ada status, kemudian yang kedua itu ada peran. Nah, status itu apa sih? Status adalah suatu kumpulan hak dan juga kewajiban. Ya, jadi yang namanya status itu kumpulan hak dan kewajiban. Sementara kalau peranan adalah seseorang yang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Ya, jadi peranan itu kalau status itu kan yang kita sandang, ya, misal ibu sebagai guru gitu ya, status ibu sebagai guru, maka peranan ibu itu harus gimana kan gitu. Nah, bagaimana ibu bisa menjalankan status ibu? Nah, itu merupakan sebuah peranan. Artinya di sini karena ibu tahu ibu sebagai guru, maka ibu berkewajiban untuk mengajar kalian, ya, dimana mengajar itu merupakan kewajiban ibu, dan kalian sebagai murid itu mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu dari ibu. Nah, itu adalah peranan, bagaimana ibu bisa menjalankan tugas ibu sebagai seorang guru. Nah, itu adalah peranan. Oke,
Kemudian lanjut di sini yang namanya status atau kedudukan seseorang itu dapat dilihat dari dua aspek ya. Aspek yang pertama itu dia bersifat statis. Kemudian aspek yang kedua itu dia bersifat dinamis. Nah, apa itu statis dan apa itu dinamis? Nah, ini akan Ibu jelaskan ya. Aspek statis itu kalau di dalam ilmu fisika itu sifatnya diam, tetap, tidak bergerak. Itu adalah statis, ya, stag di tempat gitu ya. Sementara kalau dinamis itu dia melakukan pergerakan, melakukan sebuah perubahan, ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada yang namanya status atau kedudukan yang dia itu bersifat diam, tetap, selamanya begitu dan akan seperti itu selalu gitu. Ya, artinya dia tidak bisa melakukan yang namanya perubahan, pergerakan. Itu adalah aspek statis. Contohnya apa? Kalau di sini contohnya misal petani, ya. Dari dulu sampai sekarang ketika dia sudah menjadi petani, maka dia akan selamanya menjadi petani gitu ya. Kemudian pedagang, begitupun juga dengan pedagang, pegawai negeri sipil dan juga buruh. Ya, artinya status dia akan tetap menjadi seorang petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan juga buruh. Selama dia tidak mau melakukan perubahan, maka statusnya itu akan bersifat statis, ya, tetap, ya, karena memang tidak ada pergerakan di dalamnya. Sementara kalau aspek dinamis itu ada pergerakan, ada perubahan, ya. Artinya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, kayak semisalkan di sini itu jabatan kayak setara kepala desa, gubernur, bupati, presiden, kepala sekolah, itu kan sifatnya dinamis, artinya bisa digantikan oleh yang lain. Tidak bisa misalkan saya mau jadi presiden untuk seumur hidup, nggak bisa seperti itu, karena memang sudah ada aturannya ya secara jelas bahwa yang namanya kepala desa, bupati, gubernur, presiden, ya, DPR, MPR gitu kan, kemudian kepala sekolah itu harus bergantian gitu kan, tidak boleh diduduki oleh satu individu saja untuk selamanya, tapi harus semuanya juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menduduki status tersebut ya. Itu adalah aspek dinamis, artinya dia bisa berubah, bisa bergerak. Oke. Kemudian di sini status dilihat dari cara memperolehnya, terdiri menjadi 3 macam. Yang pertama, status yang digariskan, artinya dia itu kaya atau memiliki harta ya karena memang keturunan, atau yang disebut juga dengan ascribed status. Jadi dia itu kaya karena memang orang tuanya kaya. Ya, kayak semisal Soeharto itu anak-anaknya akan menjadi kaya karena memang dulunya orang tuanya presiden gitu ya. Atau kemudian Hamengkubuwono ya, dimana di situ dulunya sebagai raja yang ada di kerajaan keraton di Yogyakarta ya, anak cucunya itu kan juga keturunan raja gitu. Nah, sehingga dia akan memiliki harta dari warisan keluarganya, harta dari warisan orang tuanya, atau yang disebut juga dengan ascribed status. Nah, kemudian ya, jadi cara memperolehnya itu ya karena memang orang tuanya sudah kaya gitu. Itu adalah ascribed status. Kemudian yang kedua, status yang diusahakan atau yang disebut juga dengan achieved status ya. Salah satu sarana untuk memperoleh usaha atau achieved status tadi adalah dengan pendidikan atau social elevator ya. Nah, jadi pendidikan sekolah itu bisa menaikkan derajat atau kedudukan orang tua ya, yang semula menjadi petani, kemudian ketika misalkan anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, maka bisa menaikkan status atau kedudukan dia di masyarakat ya. Akhirnya dia menjadi orang kaya karena memang anaknya yang dulu itu sekolah itu sukses gitu ya, menjadi seorang yang ternama ya. Tadi misalkan anaknya jadi dokter, jadi profesor. Nah, itu yang disebut dengan status yang diusahakan atau achieved status. Kemudian yang ketiga ada status pemberian
Ya, ini biasanya karena kita memiliki jasa yang besar bagi masyarakat, atau yang disebut juga dengan assigned status. Ya, jadi kalau assigned status, ketika misalkan kita itu memiliki karya, sebuah karya, dan juga memiliki apa ya, kayak semacam pengorbanan lah ya, ada yang kita korbankan untuk masyarakat itu ya, sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan, bisa mendapatkan gelar ya. Tapi tidak hanya kayak misalkan pahlawan itu kan karena dia berhasil mengusir penjajah gitu ya, tapi tidak hanya berdasarkan dari segi fisik saja, karena kan kemampuan dia untuk bisa melawan adanya penjajah, tapi bisa juga dia dimuliakan karena ilmunya, karena banyak membantu masyarakat, maka dia akan diberikan status assigned status ya. Jadi dia diberi penghargaan, penghormatan karena dia memiliki ilmu yang bisa berguna bagi masyarakat ya. Atau misalkan tadi kayak pahlawan juga sama ya, karena dia sudah berkorban, mempertaruhkan nyawanya ya untuk kemerdekaan Indonesia, maka dia juga akan diberi gelar penghargaan, itu adalah assigned status ya. Oke, nah itu status dilihat dari cara memperolehnya. Kemudian di sini ada fungsi peranan dalam masyarakat, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, mengatur perilaku seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya. Ya, jadi fungsi dari peranan itu dimana individu yang sudah memiliki status tadi, ya misal kayak ibu ya sebagai seorang guru, maka di sini ibu harus menjalankan peranan ibu sebagai seorang guru, yaitu mengajar kalian ya, dimana kalian itu mendapatkan hak dari ibu, yaitu adalah ilmu yang akan ibu salurkan kepada kalian. Nah, itu adalah fungsi dari peranan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk memprediksi perbuatan orang lain yang menjalankan suatu peranan. Jadi bisa ketahuan gitu, apakah orang itu amanah atau tidak. Misal ketika kalau sekarang itu kan banyak kasus ya, kayak misalkan guru ngaji gitu ya, iya sih status dia guru ngaji, tapi dia tidak bisa menjalankan peranan dia sebagai guru ngaji, artinya dia malah cabul gitu kan, memperkosa anak didiknya. Nah, berarti kan dari situ kita bisa memprediksi, bisa melihat perbuatan dari setiap individu ketika dia menjalankan peranannya, apakah dia benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban dia sebagai seorang guru atau tidak kan gitu. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya dari adanya status tadi kita bisa menyesuaikan perilaku kita gitu ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, misal ketika ibu menjadi seorang guru, maka ibu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada kalian anak-anak ya, kepada masyarakat gitu, sebagai tanggung jawab atas status yang dimiliki oleh ibu ya. Artinya kalau guru itu kan menjadi sebuah cerminan gitu ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, artinya ibu harus bisa menyesuaikan diri gitu ya, jangan sampai guru kok ebrek gitu ya, sukanya jalan-jalan maksudnya teh pergaulannya kok kayak anak ABG gitu kan, gak banget ya. Artinya kan bisa menjadi sorotan karena memang guru itu jadi cerminan bagi kehidupan masyarakat gitu. Nah, itu adalah fungsi dari peranan. Kemudian yang kedua ya, tadi kita sudah membahas struktur sosial, kemudian di sini kita akan membahas dari ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok, dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat. Kemudian yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang yang teoritis. Kemudian yang keempat, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis. Dan yang terakhir,
struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat. Ya, jadi kalau tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat itu kan kita bisa lihat kalau dulu sistem struktur sosial yang ada di masyarakat itu masih bersifat feodal. Tahu kan feodal? Feodal itu kerajaan. Nah, kemudian berubah menjadi republik ya. Nah, artinya di situ struktur sosial itu mengalami tahap perubahan dan perkembangan ya. Oke. Kemudian di sini ada fungsi dari struktur sosial. Nah, fungsi dari struktur sosial ini dikemukakan oleh Mayor Polak. Jadi kalau menurut Mayor Polak itu menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial ya. Jadi karena dia itu kan tahu status dia itu sebagai siapa, kemudian dia harus menjalankan hak dan kewajiban dia di tengah-tengah masyarakat, otomatis akan menjadi pengawas bagi dia gitu, agar dia tidak melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh masyarakat gitu ya. Nah, berarti struktur sosial itu bisa sebagai pengawas ya. Kemudian yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat ya. Kayak semisal kalian juga siswa gitu kan, kalian tahu kalian itu dikenal oleh masyarakat sebagai pelajar, maka kalian itu harus bersikap selayaknya pelajar gitu, bukan malah akhirnya kalian melanggar nilai dan norma. Kayak semisal kalian itu akhirnya mabuk-mabukan, terus pacaran sampai kebablasan, berarti kan kalian tidak bisa mencerminkan diri kalian sebagai seorang pelajar. Dengan adanya struktur sosial tadi yang ibaratnya memberitahukan kepada masyarakat tentang status dan juga peranannya di masyarakat ya, maka itu akan menjadi pengawas bagi kalian agar kalian tidak melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat ya. Kemudian struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial ya, disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Nah, artinya kayak tadi ya, misal ibu tahu ibu sebagai guru, maka ya ibu harus bisa mencontohkan diri ibu ya kepada kalian dan juga kepada masyarakat. Nah, begitupun juga dengan kalian itu sebagai pelajar, maka kalian juga harus bisa disiplin ya. Kalian harus tepat waktu datang ke sekolah ya. Kemudian kalian tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun yang ada di masyarakat. Artinya kan kalian akan dipaksa untuk melakukan kedisiplinan ya, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di tempat wilayah kalian hidup. Nah, itu adalah fungsi dari struktur sosial. Kemudian di sini ada bentuk dari struktur sosial. Nah, bentuk dari struktur sosial di sini ada menurut Nasikun. Kalau menurut Nasikun, yang namanya struktur sosial itu dapat dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk horizontal. Horizontal itu begini ya. Kemudian bentuk yang kedua itu bersifat vertikal. Nah, kalau vertikal itu kan berarti dia ke atas ke bawah gitu ya, naik turun. Nah, itu adalah vertikal. Kalau horizontal itu mendatar, kalau vertikal itu ke atas ke bawah ya, garis lurus dia ya kalau vertikal. Nah, atau kita sebut dengan istilah kalau horizontal itu adalah diferensiasi ya, berarti dia akan berbicara tentang persamaan ya. Kemudian kalau dia bentuknya adalah vertikal, maka kita akan berbicara tentang stratifikasi sosial. Nah, berarti berbicara tentang kedudukan, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Nah, itu akan berbicara tentang stratifikasi sosial. Nah, itu merupakan bentuk dari struktur sosial. Oke, ini akan Ibu jelaskan di materi selanjutnya ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.